Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أف لكما تعدنني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bu, Pak, lemes banget jawabnya. Masya Allah. Alhamdulillah kita udah dengerin pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya pantun boleh kagak? Bu, pantun boleh enggak? Saya coba ya. Bantu boleh? Kalau saya pantun, jawabnya tadi apa? Cakep ya. Kena hujan baju basah. Supaya nggak basah ditutup koran. Kalau hati lagi gelisah, gelisahnya ditutup dengan baca Quran. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, Al-Quran adalah obat buat kita semua, hati yang gelisah dan menjadi petunjuk bagi kita umat manusia. Nah, kajian kita tadi adalah tentang cinta kasih ibu. Udah dengerin dua guru kita, sekarang langsung aja kita minta guru kita untuk bertausiah kepada kita dengan judul atau temanya adalah Ibu Madrasah Pertama dan Utama untuk Anak-anak. Untuk itu kepada Al-Mukarram Habib Hamid Naufal Al-Kaf kami persilahkan. Fadhal Bib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan panjang umur, luas rezekinya, barokah hidupnya, kebayar hutangnya. Nah, kenceng amat bagian yang ini. Ini wajahnya banyak hutang semua. Mudah-mudahan pulang dari sini lunas hutangnya. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku yang kucintai, abang kita yang ganteng, ya,
Semoga panjang umur sehat walafiat. Senior kita yang Masya Allah tetap setia. Juga guru kita yang suaranya luar biasa. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terkhusus pemirsa iNews TV, program Cahaya Hati Indonesia, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang pertama yaitu adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Saking banyaknya nikmat tersebut, Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak mampu kita untuk menghitungnya. Apa di antara nikmat tersebut? Allah berikan kekuatan kita untuk bisa datang ke tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan mendapatkan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan apa yang kita dengar tadi, tema kita pada pagi ini atau menjelang siang ini adalah Madrasatul Ula. Seorang ibu adalah didikan pertama, sekolah yang pertama untuk semua anak-anaknya. Madrasatul Ula di sini adalah seorang ibu, beliaulah yang bersusah payah. Dari dalam perut sampai melahirkan, yang menyebabkan kekuatan demi kekuatan dipertahankan sampai anak tersebut lahir. Sampai anak tersebut mengeluarkan suara tangisan. Sakitnya tidak dirasa, betul enggak? Betul apa tidak? Capeknya tidak dirasa, betul apa tidak? Begitu lahir, begitu senangnya seorang ibu. Saking kasih sayang ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan itulah keadaan orang tua. Mereka menyayangi anaknya, mereka menjaganya sampai ketika lahir sudah menjadi bayi. Sedikit saja disentuh oleh nyamuk tidak akan ridho orang tua tersebut. Orang tuanya tidak tidur malam, begadang menjaga anaknya dari bayi. Maka ini adalah salah satu anugerah yang Allah tanamkan kasih sayang di dalam seorang ibu. Maka alangkah beruntungnya mereka-mereka yang ketika melahirkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi agar kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, ada beberapa poin yang mesti kita ambil. Di antaranya apa? Pendidikan yang pertama kali adalah dari seorang ibu. Orang tua bapak, mereka lebih banyak di luar. Pagi mereka kerja, pulang sore. Hari-hari itu adalah seorang ibu. Maka mesti dijaga semuanya. Dari mulai makannya mesti dijaga. Tuntunan-tuntunan yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar mereka orang-orang dahulu, mereka betul-betul menjaga anak mereka jangan sampai lepas dari pegangan mereka. Bahkan diriwayatkan seorang salaf ketika hendak sholat, Allah, enggak jadi. Lihat dulu anaknya, ada enggak? Oh ada, baru Allahu Akbar. Karena dia khawatir. Saat apa? Saat dia sholat, anaknya tidak sholat. Akhir zaman sekarang ini banyak kita saksikan, orang tuanya sibuk dengan urusan dakwah. Orang tuanya sibuk dengan urusan majelis. Orang tuanya sibuk dengan masjidnya. Tetapi mereka melantarkan anak-anaknya di rumah. Ini pengalaman saya ya. Boleh saya cerita, boleh tidak? Oke, saya pernah diundang satu acara. Saya ditempatkan satu rumah. Ketika itu menjelang maghrib. Karena saya capek, penat. Saya bilang sama yang punya rumah, mohon maaf ya, ini azan maghrib sudah dikumandangkan. Mungkin saya tidak ikut sholat di masjid, saya mungkin mau dijamak saja karena saya capek. Silahkan kalian sholat. Makanya orang tua ini, suami istrinya sholat ke masjid. Saya senang, alhamdulillah. Allah letakkan saya di tempat yang baik. Ibu, suaminya, istrinya, keluarganya senang sholat berjamaah di masjid. Dalam waktu bersama, nggak nyampe 5 menit, tiba-tiba suaranya gaduh. Anaknya yang SMA pulang, nyanyi-nyanyi di rumahnya. Anaknya yang SMP, bainan nisa war rijal, laki perempuan campur aduk. Bapaknya sibuk di masjid, anaknya bermaksiat. Ini salah didikan. Maka dari itu kita lihat mereka salafuna soleh. Mereka jaga betul-betul anak mereka. Sampai-sampai saya gambarkan satu cerita tentang Khalifah Umar. Bagaimana cara beliau mendidik anaknya Ibnu Umar. Masya Allah Pak. Ketika beliau Khalifah Umar mendapatkan amanah dari umat Islam. Yaitu membagikan, kalau kita mungkin makanan-makanan. Tapi saat itu beliau dapat amanah untuk membagikan minyak.
Beliau minta ditemenin siapa? Anaknya. Maka dipanggil anaknya, ya wali dibantu ayah untuk membagikan ini. Subhanallah, semuanya dibagikan. Satu pun enggak diambil. Bahkan ketika semuanya sudah selesai minyak tersebut dibagikan, ini contoh pemimpin yang luar biasa. Akhirnya apa? Anaknya kan habis itu tangannya ada bekas minyak, ya, ada bekas minyak. Maka anaknya tadi kalau zaman dulu kan enggak ada untuk mencuci enggak ada untuk membersihkan dengan deterjen dan lain sebagainya. Tapi beliau ngelihat bekas minyak ini supaya hilang apa? Diusapkan ke rambut anak tersebut. Hal ini dilihat oleh Khalifah Umar. Dilihat anaknya mengambil minyak, seakan-akan mengambil minyak untuk dielapkan menjadi minyak rambut. Ya dulu seperti itu ya, minyak jadi minyak rambut. Maka yaghdab, marah Khalifah Umar. Diajak pulang anaknya sampai di rumah dicukur habis rambutnya oleh Khalifah Umar. Apa dikatakan? Ya waladi, wahai anakku, engkau senang ya dengan hak miliknya umat Islam yang harus dibagikan kau pakai untuk rambut. Masya Allah, begitulah keadaan mereka. Berhati-hati di dalam segala hal. Menjaga jangan sampai anak-anak mereka menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu realita yang terjadi sekarang, janganlah kita lupa bahwasanya anak adalah titipan dan orang tua menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Anak menjadi anak yang baik itu atas didikan orang tuanya. Anak juga bisa menjadi anak yang durhaka tergantung kepada kedua orang tua. Maka jagalah mereka, lindungi mereka. Jangan berikan sesuatu yang bisa menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih gambaran. Ketika anak lahir, tanggung jawab orang tua itu memberikan nama yang baik. Betul enggak? Ya, ma'asyiral hadirin, jamaah semua yang hadir mudah-mudahan akan memiliki anak-anak yang soleh dan soleh, amin. Contoh gambaran sederhana. Ketika lahir disiapkan nama. Kadang-kadang nih memberikan nama berantem dulu suami istri, betul enggak? Nanya dulu, oh enggak cocok, ini namanya ini. Masya Allah, ini perjuangan. Maka diberikan nama. Contoh, namanya bagus. Siapa namanya? Ahmad Soleh. Tapi dipanggil Oleng. Makanya wajar bersalnya oleng-oleng. Nah, ini bahaya nih. Kemudian juga orang tua ya sering mengajarkan bohong kepada anaknya dari sejak dini. Contoh, saya kasih gambaran mudah supaya dipahami. Contoh, misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak di sini senang kredit ya, belanja kredit. Yang bayarnya mungkin harian atau mingguan. Pas datang tukang kredit, suaminya ninggalin uang pas-pasan. Mau bayar nggak ada uang nih ceritanya nih. Akhirnya datang tukang kredit, Assalamualaikum, tukang kredit, Assalamualaikum, tukang kredit. Gelisah tuh ibunya. Akhirnya anaknya lagi main dipanggil, nak kesini. Kenapa? Itu di luar ada tukang kredit. Terus kasih tahu sama tukang kredit, di rumah kagak ada orang. Anaknya itu masih bersih, masih suci. Anak kecil itu seperti kain putih, bersih, nggak mau bohong. Akhirnya apa? Maka anaknya keluar mengatakan, Bapak tukang kredit, kata mama di rumah kagak ada orang. Masya Allah, ini luar biasa. Ya ini begitulah keadaan. Tanpa kita sadari nih, kita ajarkan bohong dari sejak dini. Maka wajar mereka dewasanya menjadi pembohong. Juga ada lagi nih yang selanjutnya. Ya, yang selanjutnya. Kita terbiasa nih realita yang ada. Mengajarkan kepada anak kita dari kecil itu kikir. Dari kecil itu pelit. Contoh sederhana, gambaran sederhana. Misalnya ibu-ibu belanja nih ke pasar ya. Belanja, kemudian ada balance, ada sisa dari hasil belanja ini. Dia ingat, saya punya anak senangnya apa ya? Oh, saya punya anak senangnya sama donat misalnya. Atau roti misalnya. Pas dilihat ada, oh ini ada. Rasa ini dia paling senang rasa coklat misalnya. Rasa stroberi dibelikan. Untuk apa? Untuk anaknya tadi, saking cinta dan kasih sayang kepada anaknya. Begitu sampai di rumah, anaknya lagi bermain sama kawan-kawannya. Begitu bermain dilihat, nak sini, kenapa mah? Ini mama bawain kesukaan kamu. Wah senang anaknya tadi, saking senangnya temannya dipanggil. Ayo kita makan donat. Marah ibunya, aku belikan buat kamu, bukan buat teman kamu. Tanpa disadari diajarkan pelit dari sejak kecil. Maka wajar kalau dewasanya menjadi anak yang pelit. Maka dari itu hati-hati, orang tua ketika mendidik kepada anaknya harus lihat situasi. Situasi ini memungkinkan untuk mereka bisa menjadi orang baik, ataupun menjadi orang yang tidak baik. Mudah-mudahan kita bisa menyikapinya dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari tausiah yang singkat ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib. Masya Allah. Kita dapat ilmu lagi ya Bu ya. Ibu ada yang mau nanya? Bapak silakan Ibu. Fadol. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tuti Patahila. Saya mau bertanya Ustadz, Ya. ketika anak tidak patuh dan berperilaku buruk, kenapa ya orang tua yang selalu disalahkan? Padahal orang tua sudah semaksimal mungkin nih mendidik anak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua mulu yang disalahin Bib, katanya gitu Bib. Sama kayak kita orang tua. Oke, pertanyaan yang sangat bagus, yang sangat indah. Kenapa orang tua selalu disalahkan? Jawabannya simpel. Terkadang kita sudah merasa sudah memberikan yang terbaik. Padahal zaman ke zaman itu berbeda-beda. Ya, zaman dulu mungkin, zaman dulu kan mereka tidak ada internet atau lain-lain sebagainya. Sehingga mereka pergaulannya tidak seperti anak-anak di zaman sekarang. Zaman sekarang anak kecil umur 2 tahun sudah hebat main gadget tuh hebat. Artinya apa? Kalau kita salah di dalam mendidik, seakan-akan kita sudah ngajarin sholat, ngajarin puasa, ngajarin baca Quran. Yang ngajarinnya hanya 1 jam, sisanya mereka main-main. Sisanya mereka tidak diberikan waktu yang secukupnya. Maka hati-hati, sebagai orang tua kemanapun kalian berada, itulah didikan. Gerak-gerik kita didikan, ucapan kita didikan. Kadang nih terjadi cekcok rumah tangga suami istri, marah-marah, itu didikan bagi anak. Ketika suaminya main tangan misalnya, anaknya akan menjadi anak yang durhaka nantinya. Kenapa? Karena salah di dalam mendidik. Maka dari itu selain kita mendidik, doakan. Karena kekuatan doa orang tua itu lebih dari segala-galanya. Bahkan ada seorang datang kepada seorang ulama besar dan dikatakan bahwasanya semua orang ketika datang kepada beliau ini doanya diijabah karena dia adalah orang yang ahli ibadah. Ditanya sama ulama tadi, apakah engkau masih punya ibu? Ada. Minta. Karena doanya seorang ibu lebih hebat dari doanya semua para wali yang ada. Masya Allah. Artinya kita punya wali di rumah, manfaatkan doa tersebut. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Alhamdulillah. Kejawab ya Bu ya. Kejawab ya. Jadi kuncinya Bib, tetap jadi orang tua kita harus doain anak kita ya Bib ya. Selain Kita doain dan ngasih contoh ya Bib ya. Doain ngasih contoh. Anak kita masih keras juga, doain lagi. Insya Allah pasti Allah akan merubahnya. Selama kita orang tua juga selain berdoa juga memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita. Baik, kita akan lanjutkan lagi tentunya. Habib, terima kasih banyak Habib. Habis ini saya mau ngajak ibu-ibu, bapak-bapak semuanya buat belajar ngaji. Mau? Mau ya? Kalau saya bilang ngaji yuk, semuanya bilang hayo, bisa? Bisa? Oke, setelah ini kita akan ngaji bareng bersama Ustadz Munawir Ngajir dalam Ngaji Yuk. Hanya di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih.